Halo semuanya, selamat malam. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya dan atas kesempatannya, atas waktunya juga yang udah join untuk keperluan tugas kami, yaitu keperluan tugas Pancasila. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nikita sebagai moderator pada kali ini dengan teman-teman saya yang sekelompok, yaitu ada Lala, ada Bunga, ada Kayara, ada Jovika, dan kami akan mempresentasikan mengenai plagiarisme. Oke, saya izin untuk share screen ya teman-teman. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat? Udah nih, Ki. Oke, kita akan lanjut presentasi ya teman-teman. Oke, jadi ini ada anggota kelompoknya, itu ada Bunga Rasya, ada Jovika, ada Kayara, ada Nabila, dan ada saya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai korelasi plagiarisme dengan geopolitik dan wawasan Nusantara. Yang pertama tuh definisi singkatnya. Geopolitik itu adalah satu studi tentang hubungan antara kekuatan politik dan geografi dalam mempertahankan kedaulatan. Nah, kalau misalnya definisi dari wawasan Nusantara adalah suatu cara pandang kesatuan politik dan bangsa dan negara. Terus hubungannya tuh apa sih? Intinya tuh plagiarisme itu merusak dari ciri khas, karakteristik bangsa, terus dari etika bangsa, yang padahal tuh sudah dibentuk oleh geopolitik dan wawasan Nusantara. Jadi dengan adanya plagiarisme ini, itu tuh etika, karakter bangsa itu semuanya hilang, teman-teman. Serta ini juga bisa merusak dari etika publikasi ilmiah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian untuk isu aktual dari plagiarisme ini itu sendiri itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tekanan sosial dan budaya, minimnya pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah dan kemajuan teknologi yang digunakan secara tidak beretika. Dimulai dari tekanan sosial dan budaya, nah masyarakat dan lingkungan sosial akademik itu menuntut prestasi dari seorang individu sehingga membuat individu menjadi tertarik untuk melakukan plagiarisme. Kemudian yang kedua, minimnya pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah. Nah, jadi kayak kurangnya pelatihan menyebabkan seseorang individu itu tidak dapat menciptakan karyanya sendiri. Dan yang terakhir, ada kemajuan teknologi yang digunakan secara tidak beretika. Teknologi itu memang baik untuk menciptakan ide baru, tetapi ide yang didapat dari teknologi harus diolah kembali dan dijadikan ide yang baru. Jadi tidak langsung dicipta. Boleh slide selanjutnya? Kemudian, apa saja sih bentuk-bentuk dari plagiarisme? Nah, yang pertama ada plagiat kata demi kata. Nah, plagiat ini tuh terjadi ketika seseorang menyalin teks orang lain secara utuh kata per kata, tanpa perubahan dan tanpa mencantumkan sumber. Contohnya, ketika mengambil satu paragraf dari jurnal, lalu ditempel ke tugas tanpa kutipan atau referensi. Yang kedua, ada plagiat kepengarangan. Jenis plagiat ini tuh berkaitan dengan pencurian identitas penulis. Contohnya ketika seseorang mengklaim karya orang lain sebagai karya pribadinya, atau mengganti nama penulis asli dengan namanya sendiri. Yang ketiga, ada plagiat total. Plagiat jenis ini tuh terjadi ketika seluruh karya orang lain, baik artikel, esai, laporan, tugas, atau penelitian, diambil dan diklaim sebagai karyanya sendiri, tanpa perubahan berarti. Contohnya, mengunduh skripsi atau esai orang lain lalu mengganti nama penulis. Kemudian yang keempat ada plagiat tarsial. Plagiat ini tuh adalah bentuk plagiarisme yang sangat umum. Dan plagiat ini terjadi ketika seseorang menggabungkan bagian-bagian dari karya orang lain dengan karyanya sendiri. Atau hanya mengubah sebagian kecil teks. Contohnya, ketika mengambil beberapa paragraf dari berbagai sumber lalu digabungkan. Atau mengubah beberapa kata namun struktur kalimatnya tetap sama. Yang kelima ada self-plagiarisme. Self-plagiarisme ini terjadi ketika seseorang itu menggunakan kembali karya atau tulisan pribadi yang sudah pernah dipublikasikan atau diserahkan sebelumnya. Contohnya, ketika menerbitkan artikel riset yang isinya itu sama dengan publikasi sebelumnya, tanpa disclosure. Dan yang terakhir, ada plagiarisme antar bahasa. Nah, jenis plagiarisme ini tuh terjadi ketika seseorang menerjemahkan karya dari satu bahasa ke bahasa lain, lalu mengklaimnya sebagai karyanya sendiri. Contohnya, menerjemahkan artikel jurnal bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, lalu mempublikasikannya sebagai tulisan pribadi tanpa citasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, Niki boleh di.
Sekarang aku mau jelasin kenapa plagiarisme itu bisa terjadi. Nah, sebenarnya itu penyebabnya cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman tentang etika akademik. Jadi itu kayak banyak orang yang melakukan plagiarisme karena mereka tuh nggak sadar kalau misalkan copy paste itu tanpa mencantumkan sumber itu masuknya ke plagiarisme. Nah, kadang tuh ada yang mikir kalau misalkan kan cuma ngambil dari Google gitu. Jadi kayak aman lah. Padahal tuh tetap aja itu karya orang lain dan melakukan plagiarisme. Yang kedua itu ada manajemen waktu yang buruk atau kayak kalian ngerjain tugas mepet deadline. Ini penyebab paling umum saat kayak waktu kalian mengerjakan tugas mepet dan panik, akhirnya tuh muncul pikiran kayak udahlah copy aja yang penting selesai, yang penting kumpul gitu. Karena inilah jadi kalian terburu-buru. Nah, proses belajarnya tuh jadi hilang. Jadi kalian jadi kayak ya, kalian ngambil dari Google dan kalian melakukan plagiarisme gitu. Yang ketiga ini ada tekanan akademik dan perfeksionisme. Nah, jadi ini kayak kalian merasa kalau misalkan tugas yang kalian buat itu harus bagus, harus sempurna, tapi karena kalian takut hasil yang nggak bagus, jadi kalian menyalin pekerjaan orang lain gitu. Lalu yang keempat itu ada rasa kurang percaya diri, kayak kalian nih takut kalau misalkan hasil yang kalian buat jelek atau kurang sempurna, alhasil tuh kalian memilih untuk menyalin karena lebih cepat dan aman dan lebih apa ya bahasanya lebih bagus gitu, walaupun karya orang lain pun belum tentu hasilnya sempurna dan benar gitu. Lalu yang kelima ini ada akses mudah ke informasi online. Jadi sekarang tuh segala informasi kan bisa langsung di-copy ya dari internet. Nah, karena itulah kita terlalu gampang dan banyak orang lupa bahwa setiap ide itu tetap punya pemilik yang tadi sudah dijelaskan juga di poin pertama bahwa semua karya itu punya orang lain dan punya karya hak ciptanya masing-masing gitu. Boleh di next, Niki. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dampaknya. Dampaknya ini cukup besar dan bisa memengaruhi diri sendiri, kampus, bahkan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini aku ngambil dibagi tiga. Yang pertama ini ada dampak untuk mahasiswa. Yang pertama itu ada menurunnya integritas dan kredibilitas pribadi. Jadi kayak kalau misalkan kita ketahuan plagiat sama orang lain tuh bisa ragu sama kemampuan diri kita sendiri gitu loh. Jadi kayak nama kita tuh jadi rusak karena kita ketahuan plagiarisme gitu. Yang kedua ini ada sanksi akademik. Sanksi akademik ini bisa dimulai dari nilai kita yang nol atau kayak kita harus mengulang mata kuliah bahkan sampai skorsing. Bahkan beberapa kampus bisa mengeluarkan mahasiswa tersebut. Yang ketiga itu ada menghambat pengembangan diri. Ini nih kayak apa ya? Dengan menyalin tuh kita nggak bisa belajar apapun kayak kemampuan kita tuh kan sangat penting dalam menulis, berpikir kritis dan menganalisis. Nah, jadi kemampuan itu tuh tidak bisa berkembang. Akhirnya tuh kita ketika masuk ke dunia kerja, kita kewalahan karena tidak terbiasa dengan berpikir sendiri gitu. Lalu yang selanjutnya ada dampak untuk kampus. Yang pertama itu ada menurunnya reputasi akademik. Jika mahasiswa sering melakukan plagiarisme, kampus itu bisa dianggap tidak menjaga kualitas akademik. Ini bisa membuat pertama penilaian akreditasi turun, terus minat calon mahasiswa berkurang, lalu kerjasama dengan institusi lain itu berkurang. Yang kedua itu ada resiko hukum. Jika karya plagiarisme itu dipublikasikan atas nama kampus, penulis aslinya bisa menuntut secara hukum. Hal ini merugikan kampus secara finansial dan reputasi kampusnya jadi jelek. Lalu yang ketiga itu kualitas lulusan menurun. Kampus menghasilkan lulusan yang tidak benar-benar punya kemampuan. Ini nih yang bisa mempengaruhi ke dunia kerja karena lulusan dianggap kurang berkompeten. Lalu selanjutnya ada dampak untuk dunia akademik. Yang pertama itu menghambat perkembangan ilmu. Ilmu itu berkembang dari peneliti yang jujur dan orisinal. Nah, jika banyak hasil karya yang plagiarisme, informasi yang beredar tuh jadi tidak dapat dipercaya. Akhirnya tuh perkembangan ilmu kita jadi melambat. Yang kedua itu ada merusak kepercayaan antar peneliti. Nah, dalam dunia akademik, saling percaya itu sangat penting. Kalau karya sering diplagiat, peneliti jadi ragu untuk berbagi data mereka atau hasil penelitian mereka. Lalu yang terakhir ada mengurangi apresiasi terhadap kreativitas. Ini nih orang yang benar-benar bekerja keras untuk menghasilkan suatu karya jadi tidak dihargai gitu loh. Jadi kayak eh, membuat semangat berkarya tuh jadi menurun dan kreativitas menjadi terhambat. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan cara mendeteksi plagiarisme. Jadi yang pertama itu ada pengecekan manual, kayak misalnya konsistensi gaya bahasanya, kecocokan argumen, dan juga ketepatan sitasi. Dan juga yang kedua ada pengecekan digital, yaitu seperti menggunakan Turnitin, Grammarly, FlexScan, atau Authenticate. Nah, terakhir itu fokus pada bagian yang mirip, bukan hanya pada angka persentasenya. Jadi kalau bagian penting kayak teori atau analisis itu mirip, itu tetap dianggap plagiarisme meskipun angkanya kecil. Boleh tolong di next slide?
Nah, untuk sanksi plagiarisme sendiri ini punya konsekuensi yang cukup berat. Dalam ranah akademik itu misalnya nilai dibatalkan, revisi wajib, penundaan sidang atau hingga DO. Dan juga untuk publikasi ilmiah itu bisa artikelnya bisa ditarik atau ditolak dan juga nama penulis dicabut dan juga peneliti bisa dilarang mengajukan artikel ke jurnal tertentu. Nah, selain itu, plagiarisme juga termasuk pelanggaran hak cipta. Artinya ada sanksi hukum kayak denda besar atau juga tuntutan pidana. Selanjutnya, kita masuk ke bagian solusi. Jadi yang pertama yaitu ada meningkatkan pemahaman tentang etika akademik. Dan ini tuh penting banget karena banyak dari kasus pelanggaran terjadi gara-gara mahasiswa tuh nggak terlalu paham sama aturan dan batasannya. Yang kedua yaitu wajib melakukan pengecekan plagiarisme pakai software. Yang ketiga yaitu penerapan sanksi akademik yang jelas dan konsisten. Jadi penerapan sanksi ini tuh harus benar-benar dijalankan supaya ada efek jerahnya gitu. Dan yang keempat yaitu penanaman nilai integritas dan kejujuran di lingkungan akademik. Ini tuh penting juga biar budaya akademik tuh kita tetap sehat dan jujur gitu. Selanjutnya untuk kesimpulannya, bisa kita lihat bahwa geopolitik dan wawasan Nusantara ini tuh menegaskan pentingnya integritas dalam dunia akademik. Etika akademik ini juga bukan cuma dijadiin aturan aja, tapi bagian dari tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Sesuai juga dengan Permendiknas nomor 17 tahun 2020 yang udah dijelasin bahwa kita tuh butuh namanya penguatan etika, pelatihan penulisan, pengecekan plagiarisme, serta dukungan dari dosen. Dan juga sanksi yang diberikan tuh harus tegas dan konsisten supaya lingkungan akademik ini bisa lebih bermoral dan berkualitas. Nah, selain itu, plagiarisme ini juga melanggar nilai Pancasila, sila kedua dan kelima, eh, karena di mana tidak menghargai karya orang lain dan menciptakan ketidakadilan. Oke, teman-teman, presentasi dari kelompok kami sudah selesai dan sebelum kita mengakhiri, ini ada sedikit kuis itu dari Menti. Nanti linknya bakal di-share sama salah satu dari kelompok saya, antara dari Lala atau nggak Kayara, dan kalian bisa tuliskan apapun mengenai plagiarisme. Oke, jadi ini adalah jawaban dari teman-teman mengenai plagiarisme. Itu ada copy paste, pelanggaran, asal copy karya orang, copy karya orang lain, memanfaatkan karya orang lain. Pokoknya intinya sudah sesuai banget sama apa yang dijelaskan sama kelompok kami. Dan akhir kata dari kelompok kami adalah terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dan sudah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti Zoom ini. Semoga apa yang kami berikan, apa yang kami presentasikan bisa kalian pahami dan mudah dipahami dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan tidak melakukan plagiarisme di kehidupan kampus. Itu sih tujuan kami melakukan presentasi kali ini. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu ya, guys. Oke, kita dokumentasi dulu. Untuk teman-teman yang belum on cam, boleh dipersilakan on cam. Oke, saya akan memandu dokumentasi yang akan men-screenshot bunga. Apakah aman? Aman-aman. Oke, jadi saya akan hitung. Oke, teman-teman yang belum on cam, silakan on cam. Oke, mari kita senyum. 1, 2, 3. Terima kasih Bunga. Terima kasih juga teman-teman Makasih atas semuanya. waktunya. Terima kasih semua. Yeay. Boleh dipersilakan keluar jika ada kegiatan lainnya. Terima kasih.